Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Wulan Fahira, dosen program studi Sistem Informasi S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perancangan basis data. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pengertian basis data 1 dan jenis-jenis basis data. Kemudian materi ini akan disajikan dalam beberapa video ke depan. Jadi ikuti dan tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, dalam membuat sistem informasi yang kompleks, tentunya kita harus belajar dan mengetahui basis data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian basis data dan jenis-jenis basis data. Mari kita ikuti pembahasan selengkapnya berikut ini. Teman-teman mahasiswa, kita mulai bahasan pertama pertemuan ini tentang pengertian basis data. Pengertian basis data adalah kumpulan data dalam jumlah besar yang terstruktur dan terorganisir sehingga mudah untuk diakses dan disimpan dalam sistem komputer. Atau jelasnya begini, basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Basis data merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau user. Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data ke dalam media penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat DBMS atau Database Management System. Kemudian manipulasi data meliputi pembuatan pernyataan atau query untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan pembaruan atau penggantian, update data, kemudian serta pembuatan laporan data. Basis data meliputi tabel, atribut, field. Nah, tabel merupakan kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda datanya. Atribut merupakan bagian yang mewakili karakteristik dari objek atau entitas. Atribut juga bisa diartikan sebagai nama kolom pada tabel tersebut. Nah, kemudian field merupakan isi dari suatu atribut, sedangkan record adalah kumpulan dari field. Kemudian jenis-jenis database atau basis data. Kalian tahu tidak kalau basis data itu ada banyak jenisnya? Nah, 1. Basis data rasional. 2. Basis data terdistribusi. Yang ketiga, cloud database. Yang keempat, database jaringan. Yang kelima, basis data berorientasi objek. Yang keenam, basis data NoSQL. Basis data rasional, sebuah basis data yang terdiri dari satu tabel di mana data tersebut sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kemudian basis data terdistribusi merupakan basis data yang disimpan pada beberapa lokasi fisik dan pada prosesnya tersebar di antara titik berbeda dalam jaringan. Cloud database merupakan database atau basis data yang tersimpan dan berjalan pada platform komputasi awan. Kemudian ada database hierarkis, sebuah database atau basis data yang selalu mengikuti perkembangan di mana data dikategorikan dalam peringkat atau tingkatan. Selanjutnya, database jaringan merupakan database atau basis data yang dikembangkan dari model atau hierarki yang digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ada seperti ketidakmampuannya dalam mengolah hubungan banyak ke banyak. Database NoSQL merupakan sebuah database atau basis data yang tidak memerlukan skema tetap atau no-rasional. Kemudian basis data berorientasi objek. Basis data berorientasi objek adalah jenis sistem manajemen basis data atau DBMS yang mendukung representasi data dalam bentuk objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, dalam basis data ini data dan fungsionalitasnya disimpan dalam satu entitas yang disebut objek yang memiliki atribut atau data dan metode atau fungsinya. Nah, terdapat 4 jenis bahasa dalam database, yaitu 1. Data Definition Language atau DDL. 2. Data Manipulation Language atau DML.
Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. Yang keempat, Transaction Control Language atau TCL. Nah, mari kita bahas satu persatu bahasa dalam database. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL. DDL ini merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur atau skema dalam sebuah database. Perintah DDL berfokus pada pengelolaan objek basis data seperti tabel, indeks, view, prosedur, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML. DML ini merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam sebuah tabel basis data. Dengan DML, pengguna dapat menambahkan, membaca, memperbaharui, atau menghapus data tanpa mengubah struktur tabel itu sendiri. Nah, dari penjelasan DDL dan DML dapat kita pahami bahwa DDL ini digunakan untuk membuat, menampilkan, mengubah, menghapus tabelnya maupun atributnya. Nah, sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi isi dari tabelnya, seperti menambahkan, menampilkan, mengubah, menghapus isi dari tabel yang telah dibuat pada DDL. Nah, yang tiga yaitu DCL atau Data Control Language. DCL ini merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mengontrol akses pengguna terhadap database. Perintah DCL ini membantu dalam mengelola hak izin atau privilege untuk memastikan keamanan data dan pengelolaan akses pengguna ke berbagai objek dalam database, seperti tabel, view, prosedur, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu Transaction Control Language atau TCL. TCL ini adalah yang bertindak sebagai manajer untuk semua jenis data transaksional dan semua transaksi. Beberapa perintah TCL yaitu 1. Reroll, digunakan untuk membatalkan atau membatalkan perubahan yang dibuat dalam database. Yang kedua adalah commit. Ini digunakan untuk menerapkan atau menyimpan perubahan dalam database. Yang ketiga adalah save point. Ini digunakan untuk menyimpan data sementara dalam database. Teman-teman semua, berdasarkan materi kita hari ini, maka kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir dengan tujuan memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses informasi dalam sistem komputer. Basis data memiliki berbagai jenis seperti basis data rasional, basis data terdistribusi, basis data cloud, hierarkis, jaringan, berorientasi objek, dan NoSQL. Nah, keberadaan basis data ini tentunya sangat penting dalam sistem informasi untuk memungkinkan pengelolaan data yang optimal dan menyediakan informasi yang relevan pengguna atau sistem yang lainnya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.